Hai, hai. Selamat datang kembali di YouTube aku, Midiana. Oke guys, sesuai dengan perkataanku kemarin, aku bakal ngasih informasi mengenai masalahnya Lukas. Jadi Lukas NCT, Super M, sama Wavy. Jadi di sini aku tuh harus berhati-hati dalam menyampaikan hal ini karena aku sadar bahwa Lukas adalah idol besar yang pasti punya banyak fans di sini kan. Jadi aku mencoba untuk menyampaikan informasi yang bisa aku sampaikan kalian tanpa aku menambah-nambahi hal ini, oke guys? Dan di sini, for your information, aku juga seorang NCTzen. Bias aku Jeno sama Jimin, ada yang sama. Tapi belakangan ini tuh aku lagi oleng banget sama Bapak Jaehyun. Astagfirullahaladzim. Oke, skip masalah ini. Jadi kita langsung aja ke masalahnya Lukas. Dan stay tune terus video aku sampai habis. Jangan lupa dulu buat subscribe channel aku. Mari kita mulai videonya. Check it out. So, sebelum aku mulai, aku mau menegaskan bahwa di sini aku posisinya adalah netral. Aku gak ngebela pihak OP yang memberikan pernyataan bahwa dia adalah mantannya dan juga pacarnya Lukas, ataupun aku juga gak ngebela Lukasnya sendiri karena kita juga belum tahu kan siapa yang benar di sini. So, here we go, aku bakal mulai beritanya. Yaitu yang pertama, pada tanggal 23 Agustus 2021 itu ada seorang OP di Twitter yang membuat tweet panjang mengenai dirinya yang mengaku sebagai mantannya Lukas. Dan di situ dia tuh membuat pernyataan sekaligus menambahkan banyak bukti seperti SMS-an chat, ada VN juga dari Lukas dan juga beberapa fotonya Lukas. OP yang pertama ini itu berasal dari Korea guys, dan dia tuh mengaku dia speak up karena dia tuh telah merasa dirugikan dan ditipu oleh Lukas. Jadi dia mengatakan dia tuh seperti seorang yang diajak pacaran lalu di ghosting dan ditinggal pergi gitu aja. Dan gak hanya itu, dia juga menyampaikan di dalam tweet panjangnya itu bahwa dia tuh diputus oleh Lukas dengan alasan Lukas itu sedang sibuk dan sangat lelah berpacaran dengan dirinya. Lalu guys, menurut OP yang pertama, ketika dia berpacaran dengan Lukas, dia tuh sering sekali membelikan barang bermerek kepada Lukas. Dan juga ketika mereka tuh nginep di hotel, itu yang ngebayarin biaya semua hotelnya itu adalah pihak si OP pertama ini. Dan katanya OP itu ada satu kejadian di mana OP tuh minta Lukas buat dibeliin sekotak coklat. Dan sampai sekarang itu Lukas nggak pernah ngasih sekotak coklat itu. Dan di sini tuh kayak OP seakan-akan tuh bilang kalau dia tuh udah kayak royal banget ke Lukas, sedangkan Lukas tuh kayak enggak gitu loh ke dirinya. Dan tak hanya memberikan bukti tagihan hotel, pihak OP pertama ini juga memberikan beberapa SMS-an chat yang di situ tuh ada tanggalnya mulai dari tahun 2019 sampai tahun 2020. Dan untuk membuktikan bahwa itu adalah nomornya Lukas asli, pihak OP ini tuh juga memberikan VN yang diduga dikirim oleh Lukas, NCT, Wavy, sama Super M ini guys. Kata OP pertama ini guys, ketika mereka berkencan, itu lama-kelamaan Lukas menjadi orang yang gak sabaran gitu loh guys. Sampai suatu ketika Lukas tuh pernah bilang ke dirinya seperti ini, "Kamu menjadi sangat menyebalkan seperti para penggemarku." Dan setelah thread yang dibuat oleh wanita Korea ini, itu ada dua fans dari Cina yang mengaku bahwa dia juga pernah berpacaran maupun dekat dengan Lukas. Yang pertama adalah seorang cewek yang dia itu publish akun private-nya Lukas yang bernama Rodigaha guys. Dan di situ dia tuh menjelaskan bahwa pertama kali dia bertemu Lukas itu pada saat fan meeting di Beijing pada tanggal 2 Desember 2019. Dan setelah pertemuan di fan meeting itu tanggal 2 Desember, pada tanggal 3 Desembernya, yaitu dini hari jam 12 lebihan gitu, dia tuh udah mendapatkan DM dari akun private-nya Lukas yang mengatakan bahwa dia itu mau meminta nomor WeChat dari OP kedua itu. Dan dari situlah mereka akhirnya dekat. Nah, OP kedua ini tuh juga melampirkan beberapa bukti seperti SMS-an chat dan juga beberapa foto yang mendukung pernyataannya itu. Dan next, untuk OP yang ketiga yang ikut speak up, dia itu mengaku diperas oleh Lukas guys. Dan OP yang ketiga ini terkenal dengan julukan OP Airdrop. Jadi yang belum tahu, Airdrop itu adalah semacam kayak ShareMe kalau di Android yang digunakan untuk mengirim file antar iPhone gitu. Nah, dia itu kenal Lukas tuh awalnya dari situ. Jadi dia tuh seorang penggemar awalnya.
Terus nggak sengaja dia itu saat di pesawat dia menyalakan airdropnya untuk mengirim pesan atau mengirim file gitu. Terus ada airdropnya Lukas yang menyala dengan nama airdrop Lukas iPhone. Di situ kayak dia tuh iseng gitu loh untuk mengirimkan kayak emoji gitu buat airdropnya Lukas. Dan ternyata kayak dibales. Terus dari situlah dia berbagi kontak WeChat. Dan OP ketiga ini tuh mengatakan bahwa Lukas itu menawarkan dirinya untuk pergi ke rumah OP3 dan meminta barang-barang mewah dari OP3. Dan di sini OP3 tuh bilang bahwa dia tuh ikut speak up karena dia tuh nggak mau ada korban lain dan juga berharap para wanita untuk lebih waspada ke depannya. Saat mendekati OP3 ini, Lukas tuh mengaku bahwa dirinya adalah lajang. Dan di sini OP3 itu nggak cuma mengungkapkan pernyataannya, tapi dia juga memberikan beberapa bukti yang mendukung pernyataannya itu, yaitu berupa SS-an chat, ada fotonya Lukas, dan juga ada price tag dari barang yang dia belikan. Dan di sini itu barangnya adalah jaket merek Balenciaga. Dan OP3 ini juga memberikan fotonya Lukas ketika Lukas itu sedang tidur dan mengenakan jaket yang ia belikan, guys. Dalam bukti SS-an yang disertakan oleh OP3, hal yang disoroti oleh netizen itu adalah nama dari kontak tersebut yang sama persis seperti nama kontak di SS-an yang diberikan oleh OP2, yaitu Lukas S-nya 2 43 kali. Dan nggak hanya itu, displaynya juga sama, guys. Display gambar apa itu ya? Kucing atau anak harimau, nggak tahu apa yang seperti itu, dan juga sama-sama terjadi pada tahun 2019. Dan para netizen pun menyimpulkan bahwa kontak itu benar miliknya Lukas. Dan OP3 ini juga mengungkapkan bahwa Lukas pernah berbicara mengenai para member, di mana dia mengatakan para anggotanya yang tidak mendengarkan, tidak bekerja keras, dan juga tidak berlatih, guys. Dan gak hanya itu, Lukas juga mengungkapkan bahwa ada beberapa dari member yang memulai debutnya murni dari visualnya saja tanpa keterampilan yang dia punya. Terus yang mengagetkan, OP itu juga bilang bahwa Lukas pernah mengatakan bahwa dia tidak menyukai acara keep running, di mana dia di situ menjadi salah satu case utamanya. Dan dia berkata bahwa acara itu sangat melelahkan bagi dirinya, guys. Lalu setelah pernyataan ketiga OP itu sangat viral banget dan benar-benar hot topic di mana-mana, nggak cuma di Cina tapi di Korea dan juga di Indonesia sendiri itu sangat ramai karena Lukas juga kan seorang idol besar. Jadi akhirnya Lukas itu membuat pernyataan permintaan maaf yang diuploadnya di Weibo sekaligus di Instagramnya. Di situ dia menguapkan bahwa dia meminta maaf kepada para penggemar yang telah mengirimkan banyak cinta dan dukungan kepada dirinya. Dan dia juga meminta maaf kepada semua orang yang telah ia kecewakan atas tindakannya itu. Dan tak hanya itu, dia juga bilang bahwa dia menghentikan semua kegiatan dan juga meluangkan waktu untuk merenungi kesalahannya, guys. Dan di sini SM selaku agensi yang menaungi Lukas itu belum memberikan pernyataannya, tapi label V, label yang menaungi WiFi di Tiongkok itu udah memberikan pernyataannya. Mereka juga memberikan pernyataan permintaan maaf di Weibo officialnya. Lalu mengenai comebacknya Lukas sama Henry yang dijadwalkan pada tanggal 25 Agustus dan juga bakal manggung di M-Count dan Mnet tanggal 26 Agustus juga dibatalkan karena hal ini, guys. Dan gak hanya ditunda comebacknya Lukas dan juga Henry, imbas dari hal ini juga menyangkut tentang fanclubnya Lukas. Jadi ada fanclub utamanya Lukas yang mengundurkan diri secara kolektif karena hal ini dan juga membatalkan acara ulang tahun untuk Lukas, guys. Bahkan fanclub ini tuh juga akan mengembalikan seluruh dana yang dikumpulkan oleh para fans untuk ulang tahun Lukas tersebut. Oke, kita masuk ke sesi respon dari para netizen terhadap hal ini. Yang pertama itu banyak dari netizen tuh mengatakan bahwa OP ini tuh kayak halu gitu loh, guys. Cerita yang mereka buat tuh kayak Wattpad, semacam Wattpad idol fans gitu. Dan ada juga yang percaya dan juga memutuskan untuk berhenti menjadi penggemarnya Lukas. Bahkan di Cina itu banyak sekali penggemar-penggemarnya dia yang membakar dan juga menyobek serta mencoret-coret posternya Lukas, fotokartnya Lukas, dan juga majalah-majalah yang ada gambarnya Lukas, guys.
Ada lagi respon netizen mengenai kemarin ada berita datingnya Joy sama Crush, itu juga digunakan untuk menutupi kasus kontroversinya Lukas ini. Terus ada juga rumor tentang SM yang mengadakan rapat darurat di jam 3 atau jam 4 pagi untuk membahas masalah Lukas ini. So, what do you think about this problem? Komen di bawah tentang pendapat kalian. Sebetulnya tuh banyak sekali rumor tentang Lukas di Cina yang udah menyebar, tapi aku nggak mau ngebagiin hal itu. Jadi cukup sampai hal ini aja. Terus untuk kedepannya kita doakan semoga hal ini tuh cepat selesai masalahnya. Terus yang terbaik buat Lukasnya sendiri nanti bagaimana kedepannya biar SM yang memberikan follow up terhadap hal ini. Jadi buat para fans yang kuat tentang hal ini nanti pasti bakal berlalu badainya. Oke guys, sampai di sini video aku. Jangan lupa buat like, comment, sama subscribe of course. Terus jaga kesehatan kalian di rumah. See you on the next video. Dan terima kasih sudah menonton video aku. Bye bye.